Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat adik-adik semuanya? Alhamdulillah pagi ini tanggal 30 Juli 2021 kita akan membahas secara daring yaitu tentang zat dan wujudnya, zat dan perubahannya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat menjelaskan perbedaan keadaan partikel dalam zat padat, cair, dan gas. Nah, tentunya kalian dapat membedakan antara benda padat, cair, dan gas. Di sini sudah saya tampilkan beberapa benda, beberapa zat. Ada buku, batu, paku, air, minyak, dan seterusnya. Kalian tentunya akan dapat mengelompokkan dari benda-benda tersebut ke dalam apakah itu benda padat, benda cair, maupun benda gas. Nah, pengertian zat itu sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Ada dua hal syarat yang disebut dengan zat atau benda atau materi, yaitu memiliki massa. Berarti dapat ditimbang. Batu dapat ditimbang, orang dapat ditimbang, air dapat ditimbang, hidrogen dapat ditimbang. Tetapi ada yang tidak bisa ditimbang, misalkan api. Tidak ada yang bisa menimbang api. Avatar juga tidak bisa menimbang api. Karena api itu sebetulnya bukan zat, tapi dia mampu memanaskan dan seterusnya. Maka kalau bukan zat apa? Dia adalah energi. Nah, kemudian yang syarat kedua menempati ruang. Batu menempati ruang. Buktinya apa? Ketika ada gelas berisi air, tadinya gelas itu ditempati oleh air, kemudian dimasukkan batu kerikil ke dalamnya. Oh, ternyata airnya tumpah. Artinya apa? Air itu terdesak oleh batu, sehingga batu itu menempati ruang dalam gelas itu. Nah, kemudian berdasar wujudnya, materi atau zat itu dibedakan menjadi 3. Ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, sifat-sifatnya bagaimana? Sifat-sifat zat. Ada 7 sifat zat. Pertama, bentuknya, volumenya, susunan partikelnya, letak partikelnya, gaya ikat partikel, gerak partikel, dan gambar partikel. Ada 7. Biasanya untuk menghafal itu saya menggunakan singkatan. Ben, vol, sule, ga, giga. Bentuk, volume, susunan partikel, letak partikel, gaya ikat partikel, gerak partikel, dan gambar partikel. Untuk zat padat, bentuknya tetap, volumenya tetap. Untuk zat cair, bentuknya berubah sesuai tempatnya. Kalau dimasukkan ke dalam botol, bentuknya berubah menjadi botol. Kalau dimasukkan ke dalam gelas, berubah seperti gelas. Zat cair, volumenya tetap. Zat gas, bentuknya berubah, volume berubah. Nah, bagaimana untuk partikelnya? Sebetulnya untuk menghafal ini itu mudah sekali.
Untuk zat padat dan gas itu pakai kata-kata sangat, sangat ya. Tetapi padat dan gas itu berlawanan. Di sini susunannya sangat teratur, tetapi untuk zat gas sangat acak, berlawanan. Teratur ini acak, dekat, berjauhan, kuat, lemah, terikat, bebas. Sedangkan untuk zat cair itu pakai kata-kata agak supaya di tengah-tengah, berada di tengah-tengah antara padat dan gas. Nah, kemudian untuk zat cair itu boleh mengambil dari padat, misalkan agak teratur boleh, atau agak acak boleh, ya. Agak dekat bisa, agak berjauhan juga bisa, dan seterusnya. Nah, gambarnya itu seperti ini. Gambar untuk zat padat itu susunannya teratur, letaknya dekat, gaya ikatnya kuat, geraknya terikat, dan seterusnya. Nah, sehingga zat gas itu ini merupakan yang jarang sekali, renggang, sangat renggang. Ya. Penggolongan materi itu ada unsur, ada senyawa, ada campuran. Apa itu unsur? Yaitu zat yang paling sederhana yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain. Jadi ukuran partikelnya disebut dengan atom. Jadi atom itu bagian terkecil dari suatu unsur. Jadi contoh unsur yang padat itu misalkan Fe, ferum atau besi, C atau karbon, Zn atau seng, Al aluminium, Cu atau sulfur atau tembaga. Kemudian yang cair misalkan Hg, higrargirum atau raksa. Ini merupakan raksa itu satu-satunya logam. Raksa itu logam ya, bukan non logam, bukan. Raksa itu logam yang berwujud cair. Kemudian unsur yang berupa gas, contohnya hidrogen, oksigen, neon. Neon itu sebagai pengisi lampu ya, lampu neon. Nah, itu di dalamnya ada gas neon, helium, argon, ya, radon, dan seterusnya. Nah, penulisan lambang unsur itu dilakukan oleh seorang yang namanya Berzelius. Nah, orangnya ini. Ya. Ada dua syarat penulisan unsur. Yang pertama, ditulis dengan huruf Latin. Misalkan tadi ada karbon, itu huruf Latin. Kata-kata Latin. Oksigen, ya. Ferum, itu semuanya Latin. Kalau bahasa Indonesia kan besi, nah itu bahasa Latin, ya. Dengan satu huruf besar, misalkan N, H, P, S, ya. Misalnya seperti itu. Tetapi apabila ada kesamaan, misalkan kok sama-sama N, mau diawali dengan N. Nitrogen itu diawali dengan N. Nikel juga diawali dengan N. Neon itu diawali dengan N. Tidak bisa kita menuliskannya dengan N semuanya. Nanti ada masalah. Ya, tidak bisa dibedakan. Sehingga yang satu harus ngalah. Yaitu kalau ada dua kata dengan yang satu huruf kecil, ya, N, nikelnya itu Ni kecil, ya, kemudian neonnya Ne kecil. H, hidrogen dan helium itu sama-sama diawali dengan H, ya, jadi heliumnya ngalah, harus ada huruf kecil yang di belakang, He. Fosfor dan plumbum, timba.
Baiklah, untuk senyawa itu zat yang tersusun dari 2 buah unsur atau lebih yang dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana. Di sini ukuran partikel senyawa itu disebut dengan molekul. Contoh garam dapur itu terdiri atau NaCl, air atau H2O yang terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Ya. Sulfur dioksida atau SO2 terdiri atas 1 sulfur dan 2 oksigen. Nah, susunan berkala unsur itu seperti ini, nanti akan dibahas ketika kamu sudah berada di sekolah yang lebih tinggi, yaitu di SMA atau mungkin SMK. Nah, campuran itu merupakan gabungan dari 2 zat atau lebih yang sifat asalnya tidak hilang. Contohnya misalkan air garam, air gula. Air gula itu masih rasanya masih manis, ya. Sirup udara itu termasuk campuran yang serba sama, yang biasa disebut dengan larutan atau campuran homogen. Kemudian air kapur, air tanah, kopi susu, dawet atau sup buah misalkan, itu termasuk campuran yang serba beda atau disebut dengan campuran heterogen. Nah, ciri larutan asam yang pertama rasanya masam, ya. Mengubah lakmus biru menjadi merah. Jadi kalau asam itu hasilnya merah, kertas lakmusnya asam merah, ya. Jadi biru menjadi merah. Yang ketiga, bersifat korosif terhadap logam. Bila dilarutkan dalam air melepas ion H+. Contoh dari larutan asam itu misalkan cuka, jeruk, anggur, apel, vitamin C, ya. Nah, larutan basa. Larutan basa itu contohnya sabun misalkan, ya. Itu basa. Licin di kulit mengubah lakmus merah menjadi biru, basa biru, ya. Basa itu hasilnya biru, kertas lakmusnya. Jadi kertas lakmus itu ada 2, kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Ketika kertas lakmus merah dicelupkan pada larutan basa, maka dia akan berubah menjadi biru. Jika dilarutkan dalam air melepas ion OH-. Contoh dari larutan basa misalkan natrium hidroksida, kalium hidroksida, barium hidroksida, amonium hidroksida. Nah, garam, kita tahu garam itu adanya di laut. Mengapa di laut? Karena garam itu merupakan hasil reaksi antara asam dan basa. Asam itu adanya di gunung lewat sungai, larutan-larutan lewat sungai nanti mengumpul di laut sehingga akan menjadi garam. Nah, sekian dulu pertemuan kali ini, kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.